Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan kembali membahas beberapa latihan soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas contoh latihan soal materi IPS profesional. Perlu diketahui bahwa untuk pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI, selain ada soal pedagogik, yaitu akan lebih banyak tentang soal yang berkaitan dengan bidang yang kita ajarkan. Kalau guru kelas berarti kita akan temui soal matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN. Ya. Sebelum lanjut, silahkan bagi bapak ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan terkait informasi atau video terbaru terkait latihan soal pretest khususnya untuk guru kelas MI. Dan untuk melihat video yang lainnya dapat dilihat di playlist ya, playlist video saya di playlist pretest PPG. Di sana banyak sekali pembahasan soal mulai dari PKN, ada IPA ya, dan yang ini adalah yang IPS. Kita lanjut ke soal nomor 1. Fokus utama kajian pembelajaran IPS SDMI adalah A. Kehidupan manusia, B. Aktivitas sosial, C. Hubungan timbal balik antara manusia, human relationship, D. Kehidupan manusia dan aktivitas sosialnya. Nah, fokus utama kajian pembelajaran IPS di SDMI, kira-kira jawabannya yang mana? Yang D ya, kehidupan manusia dan aktivitas sosialnya. Lanjut soal nomor 2. Terdapat hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu-ilmu sosial, diantaranya adalah A. IPS bersumber pada ilmu-ilmu sosial baik berupa konsep, pengetahuan, dan teori. B. IPS mengambil teori ilmu-ilmu sosial. C. Sama-sama membahas manusia sebagai makhluk sosial. D. Tidak terdapat hubungan IPS dan ilmu-ilmu sosial, sama-sama berdiri sendiri. Nah, kira-kira hubungannya apa antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial? Ya, betul jawabannya yang mana? Yang A. IPS bersumber pada ilmu-ilmu sosial baik berupa konsep, pengetahuan, dan teori. Lanjut ke soal nomor 3. Expanding community approach merupakan karakteristik IPS dilihat dari pengembangan materinya yang berarti A. Pengembangannya bersifat humanistik, B. Dari lingkungan sederhana menuju lingkungan yang luas, C. Terdapat materi ilmu-ilmu sosial, D. Melibatkan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kira-kira jawabannya yang mana untuk soal nomor 3? Jawabannya yang ini kan ada kata-kata expanding ya, expanding artinya berarti memperluas. Berarti jawabannya yang B ya, dari lingkungan sederhana menuju lingkungan yang luas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa tujuan IPS dalam pembelajaran di SD? A. Menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya. B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang. C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi. D. Mengembangkan kemampuan siswa terhadap pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, ini contoh soal yang lumayan gampang. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Siswa datang dari latar belakang yang berbeda dengan kondisi berbeda pula masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu, fungsi pembelajaran IPS adalah A. Agar siswa dapat mensistemasikan bahan, informasi, dana, atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. B. Agar peserta didik dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. A. Agar peserta didik dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antara manusia. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 yang mana? Fungsi pembelajaran IPS yang D, semua benar. Lanjut ke soal nomor 6.
Pada kurikulum 1975, IPS menampilkan 4 profil, kecuali A. Pendidikan moral Pancasila sebagai bentuk pendidikan IPS khusus, B. Ilmu-ilmu sosial, C. Pendidikan IPS terpadu, D. Konfederasi sejarah, geografi, dan ekonomi koperasi untuk tingkat SMA. Kira-kira yang bukan yang mana? Yang bukan yang B. Ilmu-ilmu sosial. Lanjut ke soal nomor 7. Nilai-nilai yang didapat pada pembelajaran IPS diantaranya A. Nilai ketuhanan, nilai filsafat, nilai edukatif, nilai teoris, dan nilai praktis. B. Nilai ketuhanan, nilai filsafat, nilai sosial. C. Nilai sosial, nilai edukatif. D. Nilai filsafat, nilai edukatif, dan nilai sosial. Nah, kira-kira nilai-nilai yang didapat pada pembelajaran IPS nilai apa saja? Nilai yang apa jawabannya? Yang A ya, nilai ketuhanan, nilai filsafat, nilai edukatif, nilai teoritis, dan nilai praktis. Kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu ukuran keberhasilan dalam pendidikan adalah perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik, dimulai dari aspek kognitif menjadi afektif, dan berakhir di psikomotorik. Melalui pembelajaran IPS, pengetahuan, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial menjadi nilai yang ditekankan sebagai karakteristik manusia sosial. Hal ini merupakan contoh dari nilai IPS yaitu A. Nilai filsafat, B. Nilai ketuhanan, C. Nilai edukatif, D. Nilai teoritis. Nah, kira-kira soal nomor 8, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah nilai edukatif. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nilai yang menjadi keterampilan sosial siswa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka merupakan nilai dari IPS yaitu A. Nilai filsafat, B. Nilai ketuhanan, C. Nilai edukatif, D. Nilai teoritis, E. Nilai praktis. Nilai yang menjadi keterampilan sosial siswa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang tepat yang mana jawabannya? Yang tepat jawabannya adalah yang nilai praktis. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ruang lingkup IPS mencakup 4 aspek, kecuali A. Sistem sosial dan budaya, B. Manusia, tempat, dan lingkungan, C. Waktu berkelanjutan dan perubahan, D. Hukum dan keadilan. Soal nomor 10, jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya yang D. Hukum dan keadilan. Lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan tingkatannya, ruang lingkup IPS meliputi A. Lokal, regional, dan global, B. Hubungan sosial, ekonomi, budaya, sejarah, geografi, dan politik, C. Keluarga, rukun, tetangga, kampung, D. Kebudayaan, politik, dan ekonomi. Nah, kira-kira jawaban untuk nomor 11 yang mana? Jawabannya yang A. Lokal, regional, dan global. Soal nomor 12. Jika berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka perbedaan IPS dan ilmu-ilmu sosial adalah A. IPS menggunakan pendekatan intermultidisiplin, sedangkan ilmu-ilmu sosial monodisiplin. B. IPS dan ilmu-ilmu sosial sama-sama menggunakan pendekatan multidisipliner. C. IPS dan ilmu-ilmu sosial menggunakan pendekatan kontekstual. D. Ilmu-ilmu sosial menggunakan pendekatan expanding. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 yang mana? Jawabannya yang A ya. IPS menggunakan pendekatan intermultidisiplin, sedangkan ilmu-ilmu sosial monodisiplin. Kita lanjut ke soal nomor 13. Periode kerajaan penjajahan merupakan konsep yang terdapat pada A. Ekonomi, B. Sejarah, C. Geografi, D. Sosiologi. Nah, kerajaan penjajahan berarti yang tepat yang mana? Yang sejarah.
Lanjut soal nomor 14. Perang Diponegoro, Perang Banjar, Perang Surabaya merupakan perang A. Perang daerah, B. Perang provinsi, C. Perang suku, D. Perang kemerdekaan NKRI. Nah, kira-kira soal nomor 14 jawaban yang tepat yang mana? Yang tepat yang D, ya, Perang Kemerdekaan NKRI. Lanjut soal 15. Logis dan terdapat hubungan antara dua konsep atau lebih merupakan ciri A. Ciri konsep, B. Ciri fakta, C. Ciri generalisasi, D. Ciri fakta dan konsep. Nah, logis dan terdapat hubungan antara dua konsep. Berarti apa? Jawaban yang tepat yang mana? Yang C, ya, ciri generalisasi. Soal 16. Di bawah ini yang termasuk peristiwa insaniyah. Jadi peristiwa itu ada dua macam, yaitu peristiwa alamiah dan peristiwa insaniyah. Kalau peristiwa insaniyah berarti ini yang diakibatkan oleh apa? Aktivitas manusia. Berarti jawabannya yang mana? A. Gunung meletus, B. Gempa bumi, C. Tanah longsor, D. Banjir bandang, E. Penebangan hutan. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Karena ada unsur dari keterlibatan aktivitas manusia. Yang mana jawabannya? Yang E, ya, penebangan hutan. Lanjut ke soal nomor 17. Akinlay membagi konsep menjadi 4, kecuali A. Konsep konkret, B. Konsep abstrak, C. Konsep umum, D. Konsep tentang aktivitas, E. Konsep tentang kualitas. Yang bukan yang mana? Yang bukan yang C, ya, konsep umum. Jadi Akinlay itu membagi konsep menjadi 4. Yang pertama konsep konkret, yang kedua konsep abstrak, yang ketiga konsep tentang aktivitas, dan yang keempat adalah konsep tentang kualitas. Kita lanjut ke soal 18. Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya disebut A. Orientasi, B. Legenda, C. Skala, D. Inset. Ini contoh soal pada komponen peta. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya yang skala. Betul. Lanjut ke soal nomor 19. Gambar peta kecil yang terdapat dalam peta yang lebih besar yang bertujuan memperjelas bagian-bagian peta yang dianggap penting disebut A. Inset, B. Indeks, C. Simbol, D. Legenda. Nah, kira-kira soalnya yang mana yang tepat? Jawabannya yang tepat gambar peta kecil. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Yang A, ya, inset. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pengertian sejarah sebagai kisah berarti A. Berdasarkan peristiwa nyata disampaikan apa adanya, B. Berdasarkan peristiwa nyata yang disampaikan dari sumber lisan, C. Berdasarkan peristiwa nyata yang diinterpretasikan oleh penulis, D. Berdasarkan peristiwa nyata yang diceritakan melalui wayang. Nah, kira-kira pengertian sejarah sebagai kisah yang mana jawabannya? Yang C, ya, berdasarkan peristiwa nyata yang diinterpretasikan oleh penulis. Nah, itulah tadi beberapa contoh latihan soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI. Untuk video lainnya, ya, pembahasan video terkait dengan latihan soal pretest lainnya dapat dilihat di playlist pretest PPG, ya. Di situ banyak dibahas mengenai latihan soal pretest. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, ya, Bapak dan Ibu, silahkan di like, dan jangan lupa untuk subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan terkait video baru pembahasan soal pretest PPG guru kelas MI. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.